Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom materi critical journal kita ini. Dan tak lupa selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan syafaat di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas critical journal review mekanika tanah lanjutan kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Winda Puspita. Saya Habibie Burhani. Saya Syafrizal Maha. Saya Ade Mulia Jaya. Saya Muhammad Yusuf. Saya Andre Irmawan. Nah, sebelum memulai presentasi kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan alihkan presentasi ini kepada presentator pertama. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari kami memilih jurnal ini, yang dimana judul jurnal kami adalah studi perbaikan tanah menggunakan geotekstil untuk berbagai konsistensi tanah, yang dimana tujuan kelompok kami memilih jurnal ini ialah untuk mengetahui lebih dalam apa itu geosintetik dan juga ingin mengetahui apa itu geotekstil dan bagaimana penerapannya di dalam dunia kerja. Selanjutnya, nah, pendahuluannya yaitu infrastruktur yang baik yang terdapat terutama di jalan raya itu merupakan elemen penting dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana jalan yang stabil dan aman sangat diperlukan untuk transportasi barang dan orang. Namun dalam pembangunan infrastruktur, tanah lunak seringkali menjadi tantangan yang signifikan, yang dimana sifat tanah lunak yang tidak stabil dan mudah mengalami deformasi itu dapat menyebabkan kerusakan pada struktur yang dibangun di atasnya, seperti dapat menyebabkan kerusakan pada struktur yang dibangun di atasnya. Untuk masalah ini, penggunaan geotekstil sebagai bahan sintetis penguat tanah itu diusulkan sebagai solusi yang efektif, dan geotekstil berfungsi untuk meningkatkan stabilitas tanah dan membantu mendistribusikan beban dan mengurangi deformasi tanah. Selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dilanjutkan oleh Ijal, yaitu tujuan penelitian. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan geotekstil dalam perkuatan tanah dasar. Dengan melakukan analisis ini, peneliti ingin mengevaluasi seberapa besar pengaruh geotekstil terhadap stabilitas dan daya dukung tanah dasar, serta untuk menentukan apakah penggunaan geotekstil dapat secara signifikan meningkatkan performa tanah yang lemah. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil analisis manual dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan software. Dengan membandingkan kedua metode ini, peneliti ingin memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan konsisten, serta untuk mengevaluasi keakuratan metode yang digunakan dalam analisis geotekstil. Dan yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas geotekstil dalam meningkatkan kestabilan dan daya dukung tanah. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang di poin A ini, pemilihan topik dan studi literatur, yang dimana peneliti melakukan analisis awal untuk menentukan topik yang akan diangkat, serta peneliti juga melakukan studi literatur
yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk jurnal, ilmiah, buku, dan artikel. Poin yang B, pengumpulan data tanah. Ada dua poin di sini. Yang pertama itu uji tanah di laboratorium. Peneliti melakukan pengujian tanah untuk mendapatkan parameter fisik dan mekanik dari sampel tanah. Poin yang kedua itu sampel tanah. Peneliti menggunakan 4 sampel tanah yang diambil dari lokasi berbeda. Dadap, Daan Mogot, Citerep, dan satu lokasi lain. Yang poin C, perhitungan manual dan penggunaan software. Yang pertama itu perhitungan manual. Peneliti melakukan perhitungan manual untuk menentukan deformasi dan faktor keamanan tanah. Yang kedua, kriteria izin deformasi. Jika hasil penelitian, jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai deformasi tidak memenuhi syarat, atau misalnya deformasi yang terlalu besar, peneliti akan melakukan perhitungan ulang dengan mempertimbangkan parameter yang berbeda hingga syarat tersebut terpenuhi. Dan yang terakhir itu penggunaan software. Selain perhitungan, peneliti juga menggunakan program aplikasi untuk melakukan analisis elemen hingga. Software ini menentukan dalam memodelkan kondisi tanah dan geotekstil, serta menghitung distribusi tegangan dan deformasi secara lebih akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Winda Puspita. Selanjutnya, bagian hasil penelitian. Nah, bagian hasil penelitian dari jurnal studi tanah menggunakan geotekstil untuk berbagai konsistensi tanah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada peningkatan stabilitas tanah. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan geotekstil secara signifikan meningkatkan stabilitas tanah, dibuktikan dengan faktor keamanan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pengurangan deformasi. Deformasi yang lebih rendah, yaitu penggunaan geotekstil mengurangi deformasi tanah. Meskipun pengurangan penurunan tanah yang dihasilkan kurang dari 5%, hal ini tetap menunjukkan bahwa geotekstil memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas tanah. Tanpa geotekstil, tanah cenderung mengalami deformasi yang lebih besar. Yang ketiga, di sini ada perbandingan kondisi undrained dan drained. Kondisi undrained itu efektivitas geotekstil paling tinggi dalam kondisi undrained. Terus pada kondisi undrained ini, tanah dapat mempertahankan tekanan pori yang tinggi yang mendukung interaksi yang lebih baik antara tanah dan geotekstil. Daya tarik maksimum geotekstil lapisan pertama dalam kondisi undrained ini tercatat sebesar 2,75 km per meter. Nah, sedangkan di kondisi drain, meskipun daya tarik geotekstilnya lebih rendah dalam kondisi drain, yaitu sekitar 6,14 kali 10 pangkat 3 kilonewton per m, stabilitas keseluruhan tanah tetap meningkat. Ini disebabkan oleh pengurangan tekanan pori yang mencegah kegagalan shear dan meningkatkan faktor keamanan. Dan yang keempat itu dia ada analisis perbandingan metode. Yaitu yang pertama adalah perbandingan hasil manual dan software. Terus yang kelima ada variasi respon tanah. Yang pertama dalam variasi respon tanah ini ada namanya pengaruh jenis tanah. Penelitian ini melibatkan beberapa sampel tanah dari lokasi yang berbeda, yaitu Dadap, dan Mogot, dan Citerep. Yang keenam, ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan analisis dan batuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas geotekstil. Sekian dari hasil penelitian. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Kesimpulan yang kami berikan itu adalah, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa geotekstil adalah solusi yang efektif untuk meningkatkan stabilitas tanah dan daya dukung tanah, terutama dalam kondisi tanah lunak. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang manfaat penggunaan geotekstil dan membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut dalam aplikasi teknik, sipil, dan geoteknik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, adapun saran yaitu variasi ketebalan yang pertama, variasi ketebalan lapisan timbunan, yang kedua, revenue size mesh,
Variasi ketebalan lapisan timbunan disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variasi ketebalan lapisan timbunan. Yang kedua, Refine Size Mesh. Peneliti menyarankan untuk melakukan Refine Size Mesh pada metode elemen hingga mesh yang lebih halus dapat meningkatkan akurasi hasil perhitungan sehingga analisis menjadi lebih tepat. Baik, saya serahkan kepada teman saya. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nopal. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam kondisi apa penggunaan geosintetik menjadi sangat penting? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Baraka dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah ada karakteristik tanah yang harus diperhatikan jika ingin melakukan perbaikan tanah dengan geosintetik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nandar Rahmadi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana prinsip kerja geosintetik dalam perbaikan tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ferdinand Fahmi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan saya, apa perencanaan dan pelaksanaan perkuatan tanah dalam geosintetik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Raditya dari kelompok 3. Pertanyaan saya, dari artikel jurnal yang kalian dapatkan, bagaimana geosintetik diterapkan pada perbaikan tanah? Baiklah, sekian saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang perlu diperhatikan dalam proses pemeliharaan geosintetik setelah digunakan untuk perbaikan tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fariska Khair, saya dari kelompok 4. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana pengaruh tipe dan kekuatan material geosintetik terhadap efektivitas pemadatan tanah dalam kondisi kelembaban yang bervariasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Irunisa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana inovasi dalam material geosintetik dapat meningkatkan efisiensi perbaikan tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Sunaldi dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya ialah, bagaimana cara geosintetis dapat meningkatkan dukungan kepada kapasitas tanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Muaram dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja jenis-jenis geosintetik yang umum digunakan untuk perbaikan tanah? Pertanyaan yang kedua, apa peran geotekstil dalam perbaikan tanah dan aplikasi apa yang paling umum digunakan? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apa keuntungan penggunaan geosintetik dibandingkan metode perbaikan tanah konvensional seperti pemadatan atau pergantian tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Burhani ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki Nopal dari kelompok 2. Jawabannya itu penggunaan geosintetik menjadi sangat penting dalam kondisi yang pertama itu seperti kondisi tanah lunak, yang dimana daya dukung tanah ini rendah. Yang kedua itu lereng yang curam untuk agar mencegah longsor dan meningkatkan stabilitas. Yang ketiga itu area dengan drainasi buruk, yang dimana pengelolaan air sangat penting untuk mencegah kerusakan. Dan yang terakhir, proyek infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, dan bangunan yang memerlukan fondasi yang kuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Burhani ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Baraka dari kelompok 2. Jawabannya itu, saat melakukan perbaikan geosintetik, beberapa karakteristik tanah yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu jenis tanahnya.
Jadi menentukan pilihan geosintetik apa yang sesuai dengan jenis tanah tersebut. Contohnya seperti pasir, lempung campuran, itu cocoknya dengan metode geotekstil, geogrid, atau geomembran. Yang kedua itu kepadatan tanah, yang ketiga itu kekuatan tanahnya, yang keempat kadar air dan drainasenya, yang kelima itu ada ukuran butirannya, yang keenam perubahan suhu. Yang dimaksudkan perubahan suhu ini geosintetik harus tahan terhadap fluktuasi suhu dan cuaca. Yang ketujuh itu kemampuan retensi air. Yang dimaksud itu pengaruh terhadap desain khususnya untuk pengendalian erosi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Puspita Marpaun dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Ilham, yaitu bagaimana prinsip geosintetik dalam perbaikan tanah. Yang pertama itu ada penguatan, yaitu reinforcement, seperti geogrid atau geotekstil digunakan untuk meningkatkan kekuatan tanah dengan menahan tegangan dan memperkuat struktur tanah. Yang kedua, ada pemisahan atau separation. Geosintetik berfungsi sebagai lapisan pemisah antar dua jenis tanah atau material granular yang berbeda untuk mencegah tercampurnya material. Yang ketiga, ada stabilisasi atau stabilization. Geosintetik membantu meningkatkan stabilitas tanah dengan mengontrol deformasi dan mencegah penurunan tanah yang berlebihan. Yang keempat, ada drainase, seperti geokomposit drainase yang digunakan untuk mengalirkan air dari tanah tanpa mengangkut partikel tanah. Yang kelima, ada filtrasi. Geosintetik bertindak sebagai saringan yang memungkinkan air mengalir melewatinya tetapi mencegah partikel tanah terbawa. Dan yang keenam, ada kendali erosi. Geosintetik membantu mencegah erosi permukaan tanah akibat air hujan atau aliran air dengan melindungi permukaan tanahnya. Sekian, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mulya Jaya dengan NPM 2307210073 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaan dari Alvin Ferdinand. Pertanyaannya yaitu, apa perencanaan dan pelaksanaan perkuatan tanah dalam geosintetik? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Perencanaan dan pelaksanaan perkuatan tanah dengan geosintetik itu melibatkan langkah-langkah yang sistematis. Dimulai dengan identifikasi masalah pada geoteknik itu sendiri dan tujuan penggunaannya. Misal seperti meningkatkan daya dukung tanah, mengurangi penurunan atau memperkuat struktur. Analisis kondisi tanah meliputi jenis, sifat mekanis, dan beban yang akan diterapkan. Pemilihan geosintetik disesuaikan dengan fungsinya, seperti geotekstil untuk separasi atau filtrasi, atau geogrid untuk perkuatan. Material yang dipilih juga berdasarkan kekuatan tarik, daya tahan, dan interaksi dengan tanah. Desain teknik mencakup perhitungan stabilitas, tata letak, jumlah lapisan, ketebalan tanah pengisi, dan pola pemasangan dengan memperhitungkan faktor keamanan. Pelaksanaan dimulai dengan persiapan lokasi, pemasangan geosintetik sesuai desain, dan pengisian tanah secara hati-hati untuk mencegah kerusakan yang akan terjadi. Pengawasan juga dilakukan dengan sangat ketat untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, didukung juga pengujian mutu material yang baik. Pemilihan rutin dilakukan untuk menjaga fungsi geosintetik, terutama pada struktur yang menghadapi beban dinamis atau lingkungan ekstrim. Maka dari itu dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, geosintetik meningkatkan stabilitas tanah, efisiensi, dan mengurangi biaya jangka panjang akibat kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Cukup sekian jawaban yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mulya Jaya dengan NPM 2307210073. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaan dari Asmi Raditya. Pertanyaannya yaitu,
Dari artikel jurnal yang kalian dapatkan, bagaimana penerapan atau prosedur geosintetik pada perbaikan tanah? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Nah, pada jurnal yang kami dapati, prosedur penerapan geosintetiknya yaitu yang pertama, persiapan dan analisis awal. Penerapan geotekstil diawali dengan analisis kondisi tanah seperti jenis tanah, konsistensi, sifat mekanis, dan daya dukung awal. Parameter tanah diperoleh dari uji laboratorium seperti kohesi, sudut geser, dan modulus elastisitas. Data ini digunakan untuk menentukan kebutuhan dan jenis geotekstil yang akan diterapkan. Yang kedua, desain perbaikan tanah. Desain melibatkan perhitungan stabilitas dan deformasi menggunakan metode manual maupun perangkat lunak elemen hingga perhitungan meliputi faktor keamanan untuk mencegah gelincirnya lateral dan menghitung jumlah lapisan serta panjang geotekstil yang dibutuhkan. Hasil desain memastikan geotekstil mampu memperkuatkan tanah terhadap beban dan deformasi. Yang ketiga, pemilihan material geotekstil. Material geotekstil dipilih berdasarkan kebutuhan proyek seperti fungsi perkuatan, filtrasi, atau drainase. Sebagai contoh, pada studi ini digunakan geotekstil dengan modulus elastisitas yang cukup tinggi untuk menahan deformasi dan gaya tarik akibat beban timbunan. Yang keempat, proses pemasangan geotekstil. Yang pertama, lokasi pekerjaan dipersiapkan dengan meratakan dan memadatkan tanah dasar. Yang kedua, geotekstil dipasang di atas tanah dasar dengan jarak antara lapisan yang ditentukan, yaitu misalnya 400 mm untuk timbunan bertingkat. Dan yang ketiga, material timbunan ditempatkan secara bertahap di atas lapisan geotekstil untuk mencegah kerusakan pada material. Yang kelima, pengawasan dan pengujian. Selama pengawasan, dilakukan pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan pemasangan sesuai dengan desain. Seperti pengujian dilakukan seperti kekuatan tarik geotekstil dan kepadatan tanah timbunan, memastikan bahwa struktur memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemeliharaan. Setelah pemasangan, stabilitas tanah dan deformasi diamati untuk memastikan efektivitas perkuatan. Pada kondisi tertentu, pemeliharaan rutin dilakukan untuk mempertahankan kinerja struktur. Penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan geotekstil efektif dalam meningkatkan faktor keamanan tanah, terutama pada kondisi tidak terdrainase atau undrained. Meski demikian, kontribusi terhadap pengurangan penurunan tanah secara langsung relatif kecil, yaitu kurang dari 5%. Baik, cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akbar dari kelompok 3, yang dimana pertanyaannya adalah apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan geosintetik setelah digunakan untuk perbaikan tanah. Dalam pemeliharaan geosintetik itu setelah digunakan untuk perbaikan tanah, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Salah satu contohnya adalah melakukan inspeksi berskala untuk memastikan kondisi material tetap baik, yang dimana inspeksi ini meliputi pemeriksaan visual untuk mendeteksi kerusakan fisik seperti robekan atau deformasi pada material. Mungkin sekian jawabannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Alifa Rizka Khair dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pengaruh tipe dan kekuatan material geosintetik terhadap efektivitas pemadatan tanah dalam kondisi kelembapan dan bervariasi? Jawabannya yaitu, tipe dan kekuatan material geosintetik memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pemadatan tanah, terutama dalam kondisi kelembapan yang bervariasi. Geosintetik seperti geotekstil, geogrid, dan geomembran dapat membantu meningkatkan kestabilan dan daya dukung tanah, serta mencegah masalah yang disebabkan oleh fluktuasi kelembapan, seperti pemadatan yang tidak merata atau deformasi tanah. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafri Jalmah dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Dinda Kairunisa dari kelompok 4. Di sini Dinda bertanya bagaimana inovasi dalam material geosintetik dapat meningkatkan efisiensi perbaikan tanah. Nah, jawabannya adalah inovasi dalam material geosintetik itu telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi perbaikan tanah, baik dari segi waktu, biaya maupun kinerja teknik. Mungkin sekian jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Sulnaldi dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara geosintetik dapat meningkatkan dukungan kepada kapasitas tanah. Jawabannya yaitu secara keseluruhan geosintetik dapat meningkatkan kapasitas dukung tanah dengan cara memperkuat, menstabilkan, dan meratakan distribusi beban. Material seperti geotekstil dan geogrid membantu memperkuat struktur tanah, mengurangi pergeseran atau deformasi, serta meningkatkan kestabilan tanah, bahkan pada tanah yang lunak atau berkelembapan tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Puspita Marpaung dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Fajar Muharram kelompok 5, yaitu apa saja jenis-jenis geosintetik yang umum digunakan untuk perbaikan tanah. Yang pertama itu ada geotekstil. Nah, material berbentuk lembaran yang terbuat dari serat sintetis. Itu berfungsi sebagai pemisah, filtrasi, dan stabilisasi tanah. Yang kedua ada geogrid. Material berbentuk lembaran dengan pola seperti jaring. Fungsinya itu untuk penguatan dan distribusi beban. Yang ketiga ada geomembran. Material berbentuk lembaran kedap air yang biasanya terbuat dari HDPE atau PVC atau bahan serupa, berfungsi sebagai lapisan kedap air. Yang keempat ada geokomposit. Nah, geokomposit ini adalah kombinasi dari 2 atau lebih jenis geosintetik, misalnya geotekstil dan geomembran, yang dirancang untuk menggabungkan fungsi masing-masing, yaitu berfungsi sebagai drainase dan filtrasi, serta pemisahan dan penguatan. Yang kelima ada geosel. Material berbentuk seperti sel-sel 3 dimensi yang dapat diisi dengan tanah, pasir, atau kerikil, berfungsi sebagai stabilisasi tanah dan kontrol erosi. Yang keenam ada geomat. Geomat ini adalah material berbentuk seperti jaring 3 dimensi yang ringan digunakan untuk melindungi permukaan tanah. Yang ketujuh ada geosintetik clay liner. Material komposit yang menggabungkan lapisan tanah liat dengan geotekstil atau geomembran, berfungsi sebagai lapisan kedap air. Yang kedelapan ada geospacer, yaitu material berbentuk lembaran dengan struktur berongga yang dirancang untuk mengalirkan cairan atau gas, berfungsi sebagai drainase. Dan yang kesembilan itu ada geonet. Geonet ini material berbentuk jaringan 3 dimensi yang terbuat dari polimer. Fungsinya itu sebagai drainase. Sekian, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Irmawan dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan Fajar Muharram dari kelompok 4. Nah, baik, saya akan menjawab. Yang pertama, geotekstil itu bertindak sebagai pemfilter untuk memisahkan butiran tanah halus dari butiran tanah kasar, mencegah migrasi partikel tanah yang dapat merusak struktur atau lapisan yang lebih dalam. Hal ini sangat berguna pada konstruksi jalan atau sistem drainase. Yang kedua, stabilitas dan penguatan. Geotekstil dapat digunakan untuk memperkuat tanah, meningkatkan daya dukung tanah lemah atau tidak stabil. Hal ini mengurangi kemungkinan penurunan atau pergeseran tanah, seperti dalam pembuatan jalan raya atau landasan pacu udara. Baik, yang ketiga, drainase. Dalam sebuah drainase, geotekstil membantu melancarkan aliran air melalui tanah dan mencegah penumpukan air yang dapat menyebabkan erosi atau kerusakan pada struktur. Baik, yang keempat, pencegahan erosi. Geotekstil digunakan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, terutama pada area yang rentan seperti sungai,
atau lereng bukit. Ini membantu mencegah pergerakan tanah yang tidak diinginkan akibat aliran air atau angin. Baik. Aplikasi yang digunakan pada geotekstil adalah yang pertama jalan raya. Geotekstil digunakan untuk meningkatkan stabilitas tanah dasar, memperbaiki ketahanan dan umur jalan. Yang kedua, proyeksi drainase mengurangi kelebihan air di sekitar fondasi dan struktur, serta meningkatkan efisiensi sistem drainase. Yang ketiga, pelapisan lereng, mengurangi erosi pada lereng atau tepi sungai. Yang keempat, pembuatan timbunan tanah, memperbaiki tanah yang tidak stabil atau lemah dalam konstruksi timbunan atau fondasi. Geotekstil banyak digunakan dalam bidang konstruksi atau memastikan kestabilitas tanah dan berkelanjutan struktural di atasnya. Pertanyaan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Fajar Muharram, kelompok 4. Nah, keuntungan yang kita pergunakan adalah satu, efektivitas biaya. Penggunaan geotekstil seringkali lebih ekonomis dikarenakan dapat mengurangi kebutuhan untuk menggali atau mengganti tanah dalam jumlah besar. Biaya transportasi material pengganti tanah juga dapat diminimalkan. Yang kedua, peningkatan kekuatan dan stabilitas tanah. Geosintetik seperti geotekstil, geomberan, dan geodrit dapat meningkatkan kekuatan tanah, mengurangi geseran tanah, dan meningkatkan daya dukung struktur yang dibangun di atasnya. Ini mengurangi kebutuhan untuk pemadatan yang intensif. Yang ketiga, perlindungan terhadap erosi. Geosintetik dapat mencegah erosi tanah dengan cara memperkuat permukaan atau menstabilisasikan lereng. Ini saat berguna di daerah rawan longsor atau erosi. Perbaikan drainase. Beberapa jenis geosintetik seperti geotekstil berfungsi untuk memperbaiki drainase tanah untuk membantu mencegah akumulasi air yang dapat merusak tanah dan struktur di atasnya. Yang kelima, mudah dan cepat pemasangannya. Proses pemasangan geosintetik ini lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan metode perbaikan tanah konvensionalnya yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih banyak tenaga kerja, seperti pemadatan atau pergantian tanah secara manual. Baik, yang keenam, kemampuan untuk mengatasi tanah yang tidak stabil. Geosintetik dapat dipergunakan pada jenis atau tanah yang mudah lunak, tanpa memerlukan perubahan besar pada komposisi tanah. Ini sangat membantu dalam proyek di area dengan tanah yang tidak stabil. Ya, yang ketujuh, peningkatan daya dukung. Beberapa geosintetik seperti geodrit dapat meningkatkan daya dukung tanah dengan cara mendistribusikan beban lebih merata yang mengurangi pemadatan lebih dan kerusakan tanah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.